Dream Builders, ketemu lagi bersama saya Mirta di channel 5 Do's. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Dream Builders soal values. Tapi sebelum kita menjawab, saya mau mengingatkan kamu lagi untuk jangan lupa like dan subscribe channel kita, karena di sini kamu bisa mendapatkan banyak banget informasi tentang pengembangan diri, karir, maupun untuk kamu yang baru mau memulai maupun mengembangkan bisnis kamu. Dan kamu juga bisa memberikan kita pertanyaan melalui email di bawah ini. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ini datang dari Dream Builders bernama Aukni. Saya punya bisnis coffee shop. Apakah saya bisa mengaplikasikan values di bisnis saya? FYI, coffee shop saya hanya punya 4 pegawai. Baik, kalau menurut kami di District, mempunyai values itu merupakan bagian yang penting sekali untuk bisnis kamu. Bahkan, values itu bisa menjadi penentu loh bagaimana bisnis kamu bisa berkembang. Untuk memberi ilustrasi, saya mau mengambil salah satu contoh yaitu Starbucks. Teman-teman tahu nggak sih kalau Starbucks pun yang sudah sebesar ini, mereka juga dimulai hanya dengan mempunyai satu bisnis terlebih dahulu. Tetapi mereka mempunyai mission statement yang menurut saya bagus banget, yaitu one person, one cup, and one neighborhood at a time. Selain itu, mereka juga punya salah satu values di mana Starbucks itu tidak membeda-bedakan customer. Jadi mereka bisa menerima customer apapun penampilan, warna kulit, dan lain-lain. Jadi, buat values untuk bisnis kamu pun tidak perlu yang ribet-ribet. Misalnya, kamu punya bisnis coffee shop. Salah satu values yang kamu miliki mungkin adalah speed atau kecepatan, di mana setiap karyawan itu selalu berkomitmen untuk bekerja dengan cepat, misalnya memberikan order kurang dari 4 menit. Pertanyaan yang kedua datang dari Albert. Setelah punya values, bagaimana cara saya mengaplikasikannya dalam bisnis saya? Yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat guideline untuk karyawan terlebih dahulu. Misalnya tadi, kita berkomitmen untuk mengirimkan pesanan kurang dari 4 menit. Atau misalnya, kamu bisa minta karyawan untuk selalu memberikan senyuman kepada konsumen. Setelah itu, kamu bisa mengkomunikasikannya dengan karyawan dan juga memberikan penjelasan kepada mereka kenapa penerapan values itu penting untuk bisnis kamu. Dan jangan lupa untuk terus follow up dan melihat bagaimana values itu diterapkan dalam bisnis kamu dan terus melakukan perbaikan. Pertanyaan yang ketiga datang dari Fiona. Bisakah saya mengubah values di tengah-tengah berjalannya bisnis? Jawabannya bisa, apalagi kalau kamu masih punya bisnis yang berskala kecil. Karena bisnis skala kecil itu memungkinkan kamu untuk lebih agile dan lebih bisa beradaptasi dengan perubahan. Kenapa menurut saya values itu masih bisa diubah? Karena sebenarnya values itu masih bisa disesuaikan dengan performa bisnis kita. Misalnya nih, sudah beberapa tahun berjalan, teman-teman melihat kalau sebenarnya salah satu kunci utama dari berjalannya bisnis kamu adalah customer service yang baik. Dan kamu akhirnya memasukkan nih values tentang customer service di dalam values kamu. Jadi sebenarnya values itu harus merupakan suatu nilai yang kamu percayai dan juga dirasakan langsung nih oleh konsumen. Pertanyaan yang keempat datang dari Irwan. Dia bertanya, bagaimana sih cara mengenalkan values ke konsumen? Salah satu cara yang paling efektif adalah action atau tindakan langsung, di mana konsumen bisa melihat nih secara langsung dan juga merasakan bagaimana karyawan itu menerapkan values di bisnis kamu. Saya punya salah satu contoh yang kurang mengenakan. Waktu itu saya mau servis mobil saya di sebuah bengkel. Di customer service bengkel tersebut terpampang jelas values mereka, yaitu pelanggan adalah jiwa dari bisnis kami. Tetapi saya sudah menunggu sekitar 30 menit tanpa dipedulikan sama sekali oleh customer service mereka. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah values untuk bisnis kamu itu tidak hanya menjadi writing on the wall saja, tapi benar-benar harus diterapkan sampai ke bagian terkecil dari bisnis kamu. Jadi kesimpulannya Dream Builders, values itu penting sekali untuk diterapkan di bisnis kamu, tidak peduli seberapa besar maupun kecil skalanya. Bahkan nih, kami menganjurkan kalau kamu bisa menerapkan bisnis kamu dari awal berjalannya bisnis.
Sekian video 5 Do's kali ini. Semoga bermanfaat untuk kamu. Dan jangan lupa untuk leave comment kalau kamu punya ide untuk video kita selanjutnya. Thank you and see you next time.